siang teman-teman. Pagi menjelang siang. Akhirnya kita mencoba juga nih Yamaha All New Aerox 155 Connected. Connected. Yoi, tadi kita udah riding dari DDS Cempaka Putih ya, Yamaha ya. Itu sampai sini, sirkuit Sentul Karting. Jadi sekarang nih sesi test ride tapi dibagi dua biar lebih seru. Tadi yang pertama dari DDS ke Sentul, Eco Riding. Oh, kompetisi eco riding. Irit-iritan. Terus di sini kita akan time trial. Time trial. Jadi merasakan performa, kalau tadi merasakan city riding, suspensi, karakter motor gimana betul. ya. Dan sini kata ada Galang Hendra ya. Oh, Kita adu sama dia deh. hidup. Tonton terus keseruannya. Coba. Posisi riding. Iya dong. Iyalah, udah Bentuknya gimana nih nyobain. All New Aerox nih? Kira-kira dibandingin sama Aerox yang lama berubah apa enggak? Kalau untuk feelingnya, untuk tinggi jok nih masih nyaman sih. Masih Buat nyaman. 172 cm kaki masih oke. enak banget. Betul. Terus pijakan kaki juga oke lah, nggak jauh beda sama Aerox yang lama. Terus bisa ke ujung-ujung sana ya. Yoi, begini ada Asik. gripnya nih, Asik. tajam ya buat mereng-mereng. Asik. Anak samurai. Iya. Terus setangnya ini rendah, tapi Bener. nggak terlalu lebar sih ya. Iya, ini emang Aerox banget. Dari yang pertama juga gitu ya, jadi udah khas banget. Jadi duduknya kerasa tinggi, cuma stangnya pendek gitu. Kayak biar kita ngehandlingnya lebih enak buat Yoi. manuver. Gitu. Jadi lebih sigap dan feelingnya sporty gitu Nah, kan. Stang betul. rendah kayak naik motor sport. Kan ini pergabungan sport sama skutik. Fusion. Fusion. Tapi kemarin bukan fusion yang ngomongnya. Apa? Jogres. Terus ngeliat decknya nih, Heeh. dari bodi depan nih. Nah, ini kan baru nih. Ini kan kayak ala-ala fairing motorsport. 2 layer gitu ya. Kesannya jadi kayak lebih lebar loh dibandingkan yang lama. Bener, kelihatan sih di sini juga gapnya antara si headlamp agak lebih tebel. Iya, ini lebih jauh ya. Iya, lebih lebih ke arah keluar. keluar dikit. Bener. 2 cm ada kayaknya. Ada tuh. Tapi enaknya karena dia lebih lebar, kita jadi kayak dilindungin gitu ya. Oh ya, cuma ini nggak mentok-mentok tulang kering ya. Enggak. Coba masih simulasi aman, dong, karena simulasi dong. ujung sepatu udah keburu bentok. Oh iya iya, nggak kayak apa waktu itu ya? Apa? Aerox 125. Itu yang dulu. Iya. Mentok-mentok. Ini aman sih. Aman ya? Terus Oh iya, joknya. heeh. Ini kayaknya tinggi jok nggak terlalu beda sama yang lama. Cuman feeling busanya beda. Bener. Kalau Berasa ditekan lebih tuh udah keras ya. iya bener kerasa. Kenyal. Heeh, beda sama yang lama kan, yang lama kulitnya tuh lebih elastis dan joknya busanya lebih empuk gitu. Apalagi tadi lomba irit-iritan kan. Pada Kerasa ya? pelan-pelanan kerasa dari Cempaka Putih ke Sentul itu. Oh, kerasa pedes. Nah, kayak diomongin tetangga. Kalau gitu kita Langsung. siap-siap dulu lah. Iya, siap-siap masuk track. Kita mau time trial lawan Galang Hendra. Galang Hendra naik Mio. Ayo. Riz, sini. Woi. Kita ngobrol dulu lah. Iya. Capek? Panas. Iya, ngelakap Capeknya banget sih ya. enggak cuy. Nggak ada angin lewat loh. Pawangnya sakti. Pawangnya mantep, kuat, Jadi teman-teman kita udah nyobain All New Aerox 155 Connected connected. di sirkuit Sentul kecil. Betul. Karting. Gimana Riz impresinya? Kalau Mesin dulu deh, mesin dulu. Mesin deh. Oke. Mesinnya kan baru nih ya. Kurang lebih mirip sama All New NMAX. Oke. Jadi kompresinya naik karena pistonnya domnya tinggi. Terus kapasitas filter udaranya lebih besar. Knalpotnya baru. Terus apa lagi mesinnya? Ada 4 yang perubahan sih sebenarnya. Iya. Ya, tapi itu bisa menambah tenaga sama torsinya jadi lebih gede. Betul. Kalau dibandingin sama Aerox yang lama, lumayan bedanya loh. Katanya bedanya bisa lihat di bawah nih. Klaim tenaganya nih kalian bisa lihat di bawah. Tapi kalau dibandingin power to weight ratio sama NMAX, pasti Ini. jelas ini sih paling tinggi ya. Berarti udah tenaganya lebih gede, bobotnya juga lebih enteng. Bener. Makanya bisa lebih cus. Power to weight ratio number 1 di kelasnya ya, 150 155 ya. Betul. Tuh. Terus kalau misalkan tadi nyicipin di sini tenaganya sih enak ya mengisi terus ya. Iya. Jadi keluar-keluar tikungan, dibuka gas motornya jalan. VVA-nya ya. VVA-nya klik, Ngaruh ya? VVA aktif tuh kerasa banget ya ngedorongnya. Terus juga mesinnya halus sih, nggak ada getaran ya. Nggak ada gerdek-gerdek ya lah. Iya, mungkin karena masih baru kali ya. Nggak tahu. Ya mungkin juga udah di ini Apa pakai tuh? mesin baru harusnya direvisi. lah. Harusnya udah ada improvement sih ya. Ya kode-kode 12 itu juga harusnya nggak nongol lah Semoga ya. juga harusnya nggak kode 12 atau kode lainnya lah ya, nggak ada lah ya. Udah solving problemnya. Nah terus tadi sempat irit-iritan kan? Ada teretan. Gimana? Ngantuk. Ngantuk.
Jalannya 50, 60, 50, 60. Ini dari Cempaka Putih ke sini cuy, 50 kilo. Jalannya Lama banget, 40, berasa 50. panjang banget jalannya. Tapi di MID dapat berapa? Kalau di sini tadi itu 52,3 km per liter. Wih. Saya dapat Ini berapa nih? 51,5. Beda-beda tipis sih ya. Beda-beda tipis. Tapi kan itu nggak menggambarkan kita naik motor Iya. sebenarnya, kondisi sebenarnya gitu ya. Itu nggak kayak pengetesan yang biasa kita lakuin juga ya. Kalau kita melakukannya itu Ya natural aja gitu. gas ya. aja lah. Ih, natural aja. Kalau tadi kan emang beririt kan, buka gas aja paling setengah aja nggak nyampe itu cuma Dipirit banget itu. seperempat. Yang penting paling irit. Tapi emang secara keseluruhan performa mesinnya sih udah oke Oke ya. ya. Bodi kelasnya. Kalau untuk harian tadi gas-gas sedikit aja motornya udah langsung jalan ya. Ngacir. Iya, nggak perlu gas dalam-dalam gitu kan. Jadi motor ini tenaganya dapat, Hmm. kalau dibikin irit juga bisa. Bisa kalau jalannya pelan-pelan. Asal nggak ngantuk. Oke, sekarang handling Handling di sirkuit. Nah, ini di sirkuit ya, bukan di untuk sirkuit harian ya, dulu ya. di track ini ya. Tapi kan ya ini ibaratnya menggambarkan kita lagi riding ke puncak gitu Oh kan. iya, berarti agresif ya? Yoki. Oh iya iya. Kan motor sebenarnya sedikit lebih berat ya dibanding Aerox yang sebelumnya. Sebelumnya. Ini bro 127 kilo ya kurang lebih ya. Untuk yang ABS-nya. Jadi ada sedikit beda karena adanya ini ya. CCU buat Y Connect-nya, karena di dua varian ini udah ada Y Y connected. Connect sama Tanki. tangkinya dia membesar jadi 5,5 liter. Makanya bobotnya juga naiknya lumayan sih, berapa kilo ya dibandingkan yang lama. Cuma Katanya. kalau untuk meliuk-liuk sih sebenarnya nggak terlalu kerasa berat ya. Maksudnya Masih ya, enteng aja. Masih enteng aja. Kayak ya. Aerox yang lama ya. Bener-bener kayak Aerox yang lama, dia masih lincah. Dan ini suspensi standarnya ternyata kalau untuk main-main di sirkuit udah cukup loh rasanya loh. Kayak yang depan agak dikerasin dikit. Bener, agak kerasin dikit karena sedikit wit gitu ya. Agak limbung-limbung gitu. Tapi kalau buat harian karakter suspensinya sih udah Ya. agak pas sih. Yang depan sih empuk banget. Empuk banget Walaupun malah. sering bottoming gitu. Jatuhnya malah jadi bottoming gitu ya. Terlalu berbeda nih depan sama belakang. Kalau yang belakangnya malah kesannya agak rigid. Jadi rigid. Sporty gitu. Karena mungkin kalau buat boncengan biar nggak gampang ambles kali ya. Bisa jadi juga. Karena kan sebenarnya motor buat harian. Benar. Cuman gayanya sporty. Gayanya sporty banget. Sport scooter. Nah, Oke, remnya. Nih banyak yang komen banget nih. Belakangnya kenapa masih tromol torpedo? gitu. Hah, torpedo sepeda. Tromol maksudnya. Tapi sebenarnya dengan rem tromol ini udah cukup sih ya. Sebenarnya kalau untuk performa remnya cukup. Cuma mungkin untuk looks, untuk tampilan ya, untuk kurang ya. kelas sporty sih kurang sih. Sportinya kurang nampol Kurang karena rem nampol. belakangnya masih drem. Bener, cuma kalau secara performa dipakainya sih sebenarnya udah cukup lah. Dan enaknya rem belakang tromol tuh ada ini nih, parking brake lock. Yoi. Nah, kalau yang cakram kan nggak ada. Iya, nggak cuma di Yamaha doang, pabrikan lain yang belakangnya pakai rem cakram juga nggak ada rem tangannya. Betul, kecuali yang moge-moge lah ya. Nah, Kalau itu beda. moge dia remnya sendiri, parking brake-nya sendiri, jadi kalipernya ada dua. Kinerjanya juga beda. Kayak mobil iya. Karena kalau master rem itu nggak bisa ditekan lama-lama ya. Karena selangnya terlalu kenceng, ntar pressure-nya bisa pecah. Atau kampas remnya lengket, Atau master remnya ini bisa jebol. seal-nya ya. Mm-mm. Nah tuh kan, Jadi pabrikan udah mempertimbangkan matang-matang. mempertimbangkan matang-matang. Tapi kan kalau diganti cakram juga nggak ada rem parkir kan? Nah itu dia, padahal berguna banget di lampu merah nih. Iya. Kok nggak pas lagi berhenti-berhenti yang agak turun atau agak nanjak Nah. gitu kan. Buat harian udah pakai ini aja lah, parkir. Rem Pakai tromol parkir. udah. Oke. Jos. Terus kalau di sirkuit juga cukup ya remnya. Cukup lah. Cuma emang tadi emang agak belum ngeplak aja ya. Ya karena odometer masih Dari- belum ada 50 kilo. Dari nol tadi makanya. Ini kita merawanin motor nih, ngerayenin. Jadi belum ngeplak gitu kampas rem sama sama cakramnya. cakramnya belum nempel. Masih PDKT. PDKT, malu-malu dia masih ngeremnya. Cuma habis itu kalau udah ngeremnya udah enak, oke sih ya. Enak aja. Ini udah dapat nih, udah pilih udah lengket. Malah beloknya tadi saking enaknya juga kita sampai gesrot-gesrot ya. berbah. Iya. Sampai gesrot-gesrot. Andai aja nih si standarnya, standar Nggak 2, ada. standar sampingnya dilepas ya. Wah pasti makin enak lagi nih meliuk-meliuk. Jadi motor balap banget ya. Iya, sport banget rasanya. Nagih sih. Terus speedometer gimana, Riz? Lu berasa kan? Ya. Dibandingkan yang lama tampilannya baru. Ya, selain part-part lain yang tadi kerasa saat jalan sih speedometer ya, karena muka langsung ngeliat speedometernya. Kelihatan beda ya? Iya, agak lebih kecil sih, tapi enaknya posisinya tuh lebih ngadep ke pengendara gitu. Kalau yang lama tuh lebih ke atas gitu ya. Jadi kadang ada bayangan-bayangan pohon banyak. Malah silau ya. Iya, malah nggak kelihatan. Malah nggak jelas informasinya. Kalau Oh, ini enak. sudutnya berubah, jadi Benar. kita lebih enak lihat. Begitu kan dia negatif display kan. Betul. Jadi kita ngeliatnya juga jelas walaupun tadi siang terik pas berangkat kan panas-panas.
Terus juga takometernya ada 2, jadi kita nggak salah lihat gitu kan RPM. Kayak dua-duanya naik, berarti takometer gitu aja. Udah kayak banteng nih, tanduk naik-naik. Terus kalau motor ini udah connect sama HP kita, dia ada indikatornya tuh, ada APP. Oke. APP itu mungkin aplikasi kali ya, Iya. terkoneksi gitu Koneksi ya. sama indikator baterai Indikator handphone. baterai handphone. Oh iya benar-benar. Ini oke sih. Terus juga kalau misalnya ada panggilan telepon atau ada notifikasi pesan, notifikasinya di atas. iya, kedip-kedip gitu ya. Heeh. Keren. Nah, buat aktifin Y Connect-nya, cukup masukin VIN number, nomor rangka, atau ini scan barcode. Jadi kalau Cepet sih scan sih ya. cepet scan, tadi scan udah keluar motornya, tinggal Nah, kita onin langsung connect. wah gila canggih. Pairingnya banget ya. cepet sih, Cepet ya. Jadi cepet banget. tinggal kontak on, Bluetooth nyala, GPS nyala ya. Sama yang unik ini, dia bisa kompetisi sama pengguna Aerox connected lainnya. Oh itu salah satu updatean Yang terbaru ya, Y Connect. Y Connect. Jadi dia ada updatean ranking. Rankingnya itu ranking jauh-jauhan mileage. Jadi kayak yang suka touring tuh ya, bangga-bangga. Jauh-jauhan touring gitu. Yoi, jauh-jauhan touring. Boros-borosan odometer gitu. Yoi. Terus yang kedua ini Eco ya. Eco. Irit-iritan. Tapi Eco-nya beda. Nah, Dia bukan Eco-nya bukan angka ternyata. bukan ya? angka. Jadi kalau di speedometer itu satuannya kan 43 km per liter. Iya. Kalau di Y Connect itu bisa pakai Poin. poin. Oke teman-teman, semoga itu bisa menjelaskan pengalaman kita mencoba Yamaha All New Aerox 155 Connected. Yoi, tadi udah nyoba sebentar sambil irit-iritan dari Cempaka Putih sampai sirkuit Sentul. Habis itu Kemudian nyobain Kebut-kebutan. time trial. time trial. Betul, jadi kebut-kebutan naik si Aerox 155 Connected ini. Kondisi full standar. Full standar, ngerasain performa, handling remnya seperti apa gitu kan. Cuma emang nggak lengkap ya kalau kita nggak ngetes konsumsi bahan bakar secara real di jalan raya. Nah itu, jadi ntar kita akan bikin video lagi yang lebih lengkap. Kita akan tes ride motor ini dipakai sehari-hari ya. Betul. Jadi impresinya gimana sih, joknya, suspensinya, apakah ada beda gitu kan dengan Aerox sebelumnya dipakai sehari-hari. Kemudian juga akselerasinya Jangan kita lupa itu. bandingin pakai RS Logic. Oh, Terus ntar Jambri nama yang lama tuh. Betul. Beneran lebih cepat apa enggak? Habis itu sama kompetitornya lagi kita. Nah. Oke teman-teman, jangan lupa di like, di komen, di subscribe channel Otomotif TV. Dan di follow juga Instagramnya otomotif_tv. Terus ada channel lain kita, Motor Second. Motor bekas ala Otomotif TV. Lah. Oh, motor bekas otomotif TV. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya.